Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Mughfirah, NIM 1814276 dari jurusan Perbankan Syariah B semester 4. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Nah, yang pertama, apa tujuan Depisal Komit? Nah, tujuan Depisal Komit yaitu melakukan kerjasama dan harmonisasi pengawasan perbankan secara internasional. Dengan adanya harmonisasi standar pengawasan dan pengaturan perbankan secara internasional, diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasional bagi bank-bank yang aktif melakukan transaksi secara internasional di era globalisasi dengan semakin terintegrasinya sistem finansial dunia. Yang kedua, menciptakan konsep dasar yang konsisten dan tidak memihak bagi bank-bank di berbagai negara dengan sumber daya berbeda yang aktif melakukan kegiatan operasional perbankan secara internasional. Yang ketiga, memperkuat kerangka dasar dan stabilitas pengawasan secara internasional. Nah, pertanyaan yang kedua, permasalahan perbankan Indonesia menurut Carl John Lindgren pada tahun 1992 memang Indonesia mengalami peningkatan permasalahan perbankan yang lumayan signifikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya indeks kredit bermasalah. Hal ini dibuktikan dengan adanya indeks kredit bermasalah lebih dari 25% yang terkonsentrasi pada bank-bank pemerintah pada tahun 1993. Pengaruh negatif lain juga dipengaruhi dengan kebijakan ekonomi moneter Indonesia pada saat itu dengan adanya jumlah uang yang beredar dan kredit yang tumbuh dengan cepat atas pengaruh degradasi pada tahun 1988 yang kemudian mengalami pengetatan pada tahun 1991 sampai 1992. Kemudian juga terjadinya peningkatan modal jangka pendek sehingga mempersulit manajemen moneter di Indonesia pada saat itu. Dan juga terjadinya kenaikan suku bunga antar bank dari 10 sampai 16% atas dampak dari krisis Meksiko pada tahun 1985. Dan 3 faktor yang harus terkait dan harus diperhatikan dari permasalahan perbankan, yaitu faktor yang pertama, kualitas manajemen, terutama dalam manajemen risiko. Ya, kualitas manajemen ini ada hal yang penting dan merupakan faktor yang paling utama dalam permasalahan dan harus diperhatikan jika ada masalah di suatu bank. Karena bagaimanapun yang mengatur dan mengolah suatu bank itu kembali lagi pada manajemennya. Otomatis jika dia memiliki manajemen yang buruk, maka dia pun tidak bisa memperbaiki permasalahan di bank itu. Nah, jika dia memiliki kualitas manajemen yang baik, dia bisa mengetahui apa resiko dan bisa memprediksi resiko-resiko perbankan yang mungkin akan terjadi dan bisa mengatasinya apabila resiko itu sudah terjadi. Nah, oleh karena itu, kualitas manajemen merupakan faktor penting dalam permasalahan perbankan. Jadi bila ada permasalahan, maka hendaklah dicek apakah kualitas manajemen sudah baik atau buruk. Yang kedua, ada kondisi atau kebijaksanaan ekonomi makro. Nah, hal ini juga berpengaruh. Bagaimanapun suatu ekonomi itu sangat mempengaruhi ke sektor-sektor lain, tidak terpungkiri juga dengan perbankan. Nah,
pelaksana perbankan itu pastikan mengikuti apa kebijakan yang ada di dalam negerinya dan mengikuti pedoman atau kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintahnya melalui bank sentral. Nah, hal ini juga dapat mempengaruhi kondisi perbankan tersebut dan bisa membuat perbankan menjadi bermasalah. Solusinya ya dia harus meningkatkan bagaimanapun caranya kualitas manajemennya dalam mengatasi kebijakan tersebut, sehingga walaupun dia terpengaruh oleh kebijakan ekonomi makro yang dikeluarkan pemerintah setempat, dia masih bisa bertahan dan tidak jatuh. Nah, yang ketiga, efektivitas pengawasan bank. Ya, ini juga merupakan hal penting dari permasalahan yang terkait di suatu bank. Semakin efektifnya pengawasan, semakin ketatnya pengawasan, maka hal yang tidak diinginkan pun bisa diminimalisir. Karena bagaimanapun penyelewengan akan terjadi jika tidak ada pengawasan yang bagus di suatu perbankan. Jadi efektivitas suatu pengawasan di perbankan merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan untuk mencegah permasalahan ataupun jika terjadi permasalahan bisa teratasi. Nah, yang ketiga, bagaimana pelaksanaan perbankan yang baik, bagaimana pelaksanaan efektivitas pengawasan perbankan yang baik di bank dan lembaga keuangan syariah. Nah, menurut saya melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung, juga dengan melakukan penerapan dari konsep dasar the core principle yang telah dilakukan oleh The Basel Committee. Kenapa? Karena the core principle ini sudah memuat hal-hal penting dan dasar dalam sistem atau efektivitas pengawasan di suatu bank. Karena prinsip ini sudah mencakup dasar-dasar hal apa saja yang harus diawasi, yang penting dalam pengawasan suatu bank. Otomatis jika suatu bank menerapkan the core principle ini dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuhnya, pengawasan di suatu bank juga bisa menjadi lebih efektif. Nah, the core principle ini terdiri dari 25 prinsip dasar yang terbagi menjadi 7 kelompok prinsip besar. Yang pertama itu ada prakondisi perbankan yang efektif. Yang kedua ada proses perizinan dan persetujuan dari perubahan struktur. Yang ketiga ada regulasi dan persyaratan prudensial. Yang keempat ada metode pengawasan bank. Yang kelima ada persyaratan informasi bank. Yang keenam ada lintas. Yang keenam itu aliansi bank lintas negara. Maksudnya yang keenam itu kekuasaan formal yang diberikan pengawasan. Yang ketujuh kegiatan bank lintas negara. Dari situ saja sudah mencerminkan bahwa dari prinsip 7 dasar besar itu sudah mencerminkan prinsip yang efektif dalam sebuah pengawasan, karena sudah menempatkan target-target dasar dan target-target penting dalam suatu pengawasan di perbankan. Oleh karena itu, jika menerapkan the core principle ini secara pasti, efektivitas pengawasan bank pasti lebih terjamin dan sehingga menimbulkan suatu perbankan yang aman dan sehat. Tetapi selain
menerapkan itu, regulasi atau pedoman itu tidak akan berjalan jika tidak ada monitoring yang tepat. Oleh karena itu, pengaturan dan monitoring atau pengawasan secara langsung juga harus berkesinambungan sehingga menjadikan suatu pengawasan yang lebih efektif lagi. Sekian dari saya. Bila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.